Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Talk to Me episode yang ke-33. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang pernah memenangkan berbagai macam kejuaraan, ahli dalam bidang kimia analisis, dan pernah magang di perusahaan-perusahaan keren, perusahaan internasional. Selamat datang Mbak DJ, apa kabar ini? Alhamdulillah baik Bapak. Tolong dong perkenalkan diri kepada teman-teman kita. Halo teman-teman netizen, kenalin aku Tuh Hadijah Nurul Hanifah, biasanya dipanggil DJ. Aku sekarang adalah mahasiswa studi di program studi kimia. Tinggal di mana di Jogjanya? Saya di Suturan, Pak. Memang tinggalnya di situ ya, bukan Iya, kos ya? iya Pak. Oke. Mbak DJ ini hobinya apa sih? Hobinya kebetulan membaca dan menulis, Pak. Membaca dan menulis. Mungkin juga Iya. ikut lomba ya, karena menang lomba banyak sekali. Ya itu hasil dari hobi yang dua tadi sih, Pak. Iya betul, mengalir ya. Dulu Mbak DJ ini ketika SMA berada di mana? Di SMK mana? SMA mana? Saya di STM Pembangunan Yogyakarta. STM Pembangunan Iya. Yogyakarta ya. Ada hal yang menarik ketika berada di STM Yogyakarta yang bisa di-share dengan teman-teman di netizen. Ya, di tahun keempat saya Mhm, di STM Pembangunan Yogyakarta, mhm, saya berkesempatan untuk magang di salah satu perusahaan otomotif yang cukup besar di Indonesia, mhm, di Carglass. Waktu mhm, itu saya di bagian Research and Development iya. untuk formulator cat untuk bahan metal. Oke, oke, oke. Iya, cat logam. Artinya logam yang berbeda, kemanfaatannya Iya, nanti Pak. formulasinya berbeda juga. Iya, Pak. Berikan contoh kepada teman-teman. Oke, misalnya untuk cat untuk bodi kapal itu harus didesain anti karat. Jadi nanti teman-teman di R&D tempat saya magang itu kami mendesain untuk bagaimana cat supaya bisa anti Anti karat karat, gitu. Terus ya. untuk yang misalnya di knalpot harus anti panas itu nanti berbeda lagi formulasinya gitu Iya, Pak. iya, luar biasa. Mbak DJ, kenapa dulu milih kimia? Apa memang passionnya itu di bidang kimia ya? Waktu milih SMK di kimia analis itu Mhm, sebenarnya masih coba-coba Pak. Cuman coba-coba. setelah 4 tahun di STM itu rasanya semakin mantap, semakin nyaman belajar kimia. Jadi Semakin enjoy lanjutlah ya, dia kemudian lanjut ke kuliah di iya, kimia. di kimia murni ya. Iya Pak. Mbak DJ itu, pernah bergabung dengan beberapa organisasi, pengalamannya banyak ini. Antara lain di UKM Kewirausahaan. Menjadi apa Mbak di situ? Posisi terakhir sebagai Wakil Kepala Departemen Public Relation, Pak. Selama aktif di UKM Kewirausahaan, Mhm. program-program apa saja yang dilakukan yang berkesan, yang menarik begitu? Di UKM Kewirausahaan, saya dan teman-teman Public Relation itu Mhm, prokernya ada studi banding in, itu mhm, menerima tamu dari universitas lain, mhm, biasanya dari UKM Kewirausahaan universitas lain, terus mhm, ada studi banding out, kita mengunjungi UKM lain atau mhm, perusahaan gitu. mhm, Terus ada juga yang terakhir kemarin yang baru adalah pengabdian ke masyarakat gitu Pak, ke mhm, UMKM. oke. Yang dilakukan, UMKM apa? Ke UMKM apa? Waktu itu adalah ke UMKM yang ada di Desa Srihandono, Pak, lebih Triathlon tepatnya. Iya, Pundong, Bantul ya? iya, lebih tepatnya untuk UMKM yang bergerak di bidang makanan tradisional, mie Apa? letek yang Mie dari letek ya? Pundong. Iya, Pak. Ada banyak, peserta UMKM yang ikut dalam pengabdian masyarakat waktu itu? Ada cukup banyak, Pak, sekitar Mhm, 30 orang. kamu bekerja sendirian atau bergabung dengan lembaga Enggak. lain atau gimana? Kita bekerja sama dengan Rumah BUMN Jogja, Pak. Jadi Heeh, mereka yang menyediakan pembicara-pembicaranya, terus mhm, mereka juga memberikan support finansial mhm, untuk untuk pelaksanaan PPMN iya, pelaksanaan, heeh, heeh. Kemudian, apa yang materi apa yang mereka pengabdian. sampaikan untuk, teman-teman di UMKM mie letek gitu? Oke. Itu ada juga dari dosen FEB UNY Pak tentang Heeh, manajemen keuangan gitu, heeh, terus tentang digital marketing, terus digital tentang marketing ya, tentang prosedur pengajuan izin izin, usaha ya gitu oke, Pak. oke. Artinya sangat bermanfaat untuk mereka, Iya supaya Pak. mereka punya izin dan juga pandai memasarkan secara online dan Iya. sebagainya tadi kan gitu. Berikutnya Mbak DJ juga pernah bergabung dengan UKM penelitian. Terakhir sebagai apa waktu di UKM penelitian? Di UKM Penelitian FMIPA, KSI Mhm, MIS itu saya sebagai staf Departemen Riset Pak. departemen riset. Iya. Ada program yang menarik dari departemen riset itu yang bisa di-share? Di Departemen Riset KSI MIS itu saya dan teman-teman fokusnya adalah mengembangkan potensi teman-teman KSI MIS supaya Mhm, eh,
bisa punya produk riset gitu, Pak, atau Iya, mengikuti kompetisi di bidang riset seperti PKM dan lain-lain. artinya terampil untuk melakukan riset, kemudian Iya, menangkan oh, lomba iya, kaitannya Pak, dengan itu dan heeh. sebagainya. Contohnya apa yang Itu dilakukan? kami ada research guide Programnya ya? programnya. Heeh, riset guide. Iya, itu untuk, eee, seperti review proposal-proposal Heeh PKM dari heeh, teman-teman gitu, terus heeh, ada juga bedah jurnal. bedah jurnal juga, Iya, kami heeh, mengundang, dosen dan yang udah, ahli lah ahli memang di dalam bidangnya bidang dalam itu, heeh. ya, Terus kemudian ada juga, hibah penelitian KS IMIS, jadi semacam PKM mini gitu, mini, Pak. Iya, PKM mini mini ya, PKM. untuk dilombakan dan nanti Iya, Pak. ditentukan juaranya Iya, kan gitu diberi ya. pendanaan untuk Pendanaan riset. untuk Iya. riset kecil-kecilan kan itu. Iya. Kemudian juga bergabung di tim Garuda dan sekarang juga masih bergabung di situ. Pengalaman apa yang menarik ketika kamu bergabung dengan tim Garuda? Sebagai apa di Ya, di Garuda saya ada di Departemen Public Relation public juga, relation juga? iya. Di situ di Public Relation itu kami mengelola website, terus Mhm, sosial media Garuda, ada mhm, Facebook, LinkedIn, dan mhm, Instagram gitu. mhm, Terus iya, kami juga aktif publikasi di berita-berita nasional baik atau nasional atau lokal gitu. mhm. Dan juga Update kami berita tentang tim iya, prestasi tim iya Garuda, benar heeh, Pak, terus? sama mencari sponsor yang dapat memberikan kami dukungan untuk riset dan kompetisi Wah gitu itu Pak. penting sekali. Mhm. Nah, bisa diceritakan beberapa sponsor yang pernah memberikan sponsor kepada tim Garuda ini? Oke, untuk saat ini, sponsor kami yang terbesar dari Preston, Preston dan Preston ya? Master ya, dari Heeh, Autocam Industry, dia memproduksi Preston jam dan Master, heeh. oke ya, terus? Terus ada juga, yang terakhir ada dari Pikiran Rakyat, Mhm, dan ada juga dari, World Electronic, perusahaan, di bidang elektronik yang dari Singapura dia. Singapura. Iya, Artinya ada 2 perusahaan internasional yang satu perusahaan nasional paling tidak ya, iya. yang sudah memberikan support kepada tim Garuda, luar biasa Garuda ini. DJ ini kan punya pengalaman kerja yang banyak ya, termasuk magang di beberapa perusahaan internasional. Yang pertama di PT Murni Cahaya Pratama. Bagaimana proses mendapatkan, apa namanya, kesempatan untuk magang di situ? Oke, jadi, prosesnya itu ada seleksi Mhm, seleksi seleksi magang, jadi dari tim Carglass itu datang ke SMK untuk menjalani serangkaian proses seleksi dan akhirnya mhm, saya diterima. mhm, Itu magangnya ada di Citerep Citra selama seharusnya 11 bulan, cuman waktu itu karena corona jadi kami dipulangkan, Pak. Jadi cuman 8 sampai 9 bulan 8 sampai begitu, Pak. 9 bulan ya. Iya, Kemudian bagaimana, ceritanya juga bisa magang di Nestlé Indonesia, itu saya lewat, MSIB, Pak, Magang dan MSD? Studi Independen Bersertifikat dari Mhm, Kemendikbud. heeh, Prosedurnya ya daftar lewat website, MSIB itu, mhm, kemudian menjalani serangkaian seleksi baik tertulis maupun wawancara gitu, Pak. oke. Apa yang kamu lakukan di Nestlé? Di Nestle saya ada di, Nestle Indonesia Karawang Mhm, Factory, mhm, terus ada di Plant Infant Cereal, itu mhm, adalah plant yang memproduksi Cerelac. mhm, Di situ saya diberi 2 project. Yang mhm, pertama adalah untuk reduce steam consumption, mhm, jadi mengurangi penggunaan steam, oke ya, itu kaitannya untuk, hemat energi juga, penghematan ya, mhm, penghematan. Terus yang kedua adalah, mengoptimalisasi, kondisi penyimpanan semi finished goods di Cerelac, oke, Pak. ini kualitasnya diperbaiki juga kan Iya. itu ya. Kemudian berikutnya Mbak DJ ini juga pernah menjadi asisten di lab, instrumentasi, peralatan apa yang kamu tangani di situ, Mbak? Ya, ada beberapa peralatan, salah satunya ada potentiometer dan spektrofotometer UV-Vis. Mhm, bisa cerita tentang spektrometer UV tadi untuk apa dan sebagainya, bagaimana cara kerjanya? Spektrofotometer UV-Vis itu adalah instrumen yang biasanya digunakan untuk mengukur, kadar unsur atau senyawa dalam suatu sampel, Pak. Mhm, Jadi iya, sampelnya harus dalam bentuk larutan dan mhm, berwarna, mhm, nanti diuji pada panjang gelombang UV sampai visible gitu, mhm, Pak. iya, Outputnya nanti ada grafik perbandingan antara, eee, absorbensi dan juga konsentrasi. Dari absorbensi itu absorbensi dan panjang panjang gelombang gelombang, maksud saya, iya, iya. Dari absorbensi itu nanti bisa dihubungkan dengan konsentrasi unsur atau dengan senyawanya. menggunakan kurva, Kurva standar, iya, Pak. kemudian pernah juga menjadi, apa namanya, tentor karya ilmiah di SMP IT Lukmanul Hakim. Iya, Bisa di-share cerita tentang itu? ya itu, saya menjadi tentor di sana itu ekstrakurikuler. Jadi, Mhm, siswa yang saya hadapi ada kelas, 7, 8, 9 gitu. mhm, Ada sekitar 10 siswa, waktu itu saya mendampingi mereka untuk, persiapan, opsi namanya, Pak. apa itu opsi?
kompetisi karya ilmiah dari Puspresnas yang untuk tingkat SMP. Oke oke. Ya, Pak. Ada berapa siswa yang dipersiapkan waktu itu? Ada 10 siswa, Pak, ada Oh, 3 tim, tidak banyak ya? terbagi jadi 3 tim. Iya. Ada tahu hasilnya waktu itu? Belum, karena waktu Belum itu ya? saya jadi magang itu, Iya jadi iya, saya betul tinggal. betul, iya. Kemudian berikutnya Mbak DJ itu kan banyak sekali memenangkan kejuaraan gitu. Lebih dari 30, apa namanya, prestasi, yang ada di CV gitu. Di antara lain ini pernah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas FMIPA UNY juara satu. Berikutnya juga pernah menjadi, apa nama, juara beberapa kali lomba karya ilmiah. Ada yang menarik yang bisa diceritakan untuk kita dari lomba karya ilmiah yang pernah ikut? Oke, ada salah satunya itu saya, bekerja sama dengan teman-teman di FE, Mhm, terus itu untuk meningkatkan nilai ekonomis dari, limbah sampah organik gitu, Pak. sampah. Iya, Sampahnya mau dijadikan apa sampah waktu itu? organik itu untuk sebagai pakan maggot, Pak, Pakan maggot. maggot, ya, Iya. oke. Bagaimana prosesnya, pengelolaan sampahnya, Mas? Jadi, saya dan tim itu membuat sistem jadi seperti bank sampah, Mhm, setiap rumah dapat mengumpulkan sampah organiknya masing-masing, kemudian iya, kami membuat semacam website, jadi mhm, kami nanti menjemput area-area yang ada sampah organiknya dan mhm, kami tukar dengan poin yang nantinya bisa dirupiahkan. dirupiahkan. Lalu kami, olah menjadi untuk pakan Makan maggot itu maggot, yang iya, maggotnya dimanfaatkan kami untuk untuk pakan ternak, Pak, pakan dijual. ternak, Iya, ya punya heeh. protein yang tinggi gitu kan Iya, Pak. maksudnya. Kemudian berikutnya Mbak DJ juga beberapa kali memenangkan lomba video ini. Ada yang menarik yang dari lomba video itu yang berkesan gitu? Kalau lomba video ini saya lebih tertarik ke video-video opini, Pak. Video Karena opini ya? iya, di Heeh, video opini itu kita tidak hanya tentang teknik mengambil gambar dan lain-lain, tapi heeh, juga tentang, konten atau materi yang disampaikan di video itu, gitu. Kalau mhm, yang, terakhir itu ada video opini dari Nalarin, dari UNY itu, mhm, kompetisi dari UNY, itu tentang Indonesia 4.0 menuju pendidikan yang berkualitas, Pak. oke. Artinya, dalam rangka untuk mempersiapkan, apa, sistem pendidikan yang Iya, berkualitas dari iya, Pak, menghadapi era Indonesia 4.0. 4.0. Oke oke oke. Mbak DJ juga pernah memenangkan, hibah 70 judul dan juga pernah memenangkan Student Union Grant. Saya tertarik untuk mengungkap tentang Student Union Grant ini. Bisa diceritakan untuk kita? di Student di Student Student Union Union Grant Grant, ya, itu adalah pendanaan dari, kampus, dari universitas ya. universitas Mhm untuk mahasiswa melakukan riset gitu, Pak. mhm Waktu itu saya dengan, dari salah satu teman dari fisika, mhm. melakukan riset untuk membuat karbon nanodot, Iya, itu dimanfaatkan sebagai, penjernih kolam ikan cupang, Pak. Karena waktu itu sedang hype ikan cupang, kami oke. melihat, lumayan susah untuk mengelola kondisi akuarium ikan cupang supaya tetap Betul bersih betul gitu, betul. Pak. Ya, maka menggunakan karbon Karbon nanodot nanodot, tadi untuk iya, Pak. menjernihkan, kan gitu ya. Iya. Kemudian berikutnya Mbak, DJ juga pernah, memenangkan apa namanya ini, kejuaraan tentang, bisnis plan dan sebagainya. Ya, ada yang menarik dari situ? Yang Bisnis plan yang terakhir kali saya heeh, ikuti itu adalah bisnis plan, saya membuat makanan, membuat, dimsum berbahan menggunakan, tepung tulang ikan tuna gitu, Pak. tepung tulang ikan tuna, Iya, susah amat ini. Iya, jadi, tepungnya didapat dari mana? ada industri yang memanfaatkan ikan tuna, tapi tidak memanfaatkan tulangnya, Pak. Seperti Oke, tuna filet, seperti itu, Pak. Itu betul kan ya, tulangnya belum dimanfaatkan dengan baik, sampah padahal ini jadi iya, limbah ya, padahal tulangnya itu kan kaya akan, kalsium gitu dan heeh protein. Lalu heeh, kami, sama teman-teman manfaatkan manfaatkan untuk menjadi salah satu ingredient dari dimsum. iya, Pak, jadi Oke dimsum oke. tinggi, Kan protein dan kalsium, ya. kalsium dan protein, Iya, luar biasa. Mbak DJ itu kan juga pernah ya, apa namanya, ikut, Youth International Scientific Fair. Di mana itu, Mbak? itu online, Pak, Online penyelenggaraannya, ya? iya, Oke, menang silver medal kan itu ya. iya, Kemudian berikutnya juga memenangkan, juara satu kontes mobil hemat energi. iya, Bisa Pak. di-share itu tentang itu? Itu adalah, kompetisi dari Puskesmas. Mhm, Waktu itu tuan rumahnya adalah Jawa Timur, UPN Veteran Jawa Timur. UPN Veteran Jawa Iya, Timur ya. jadi teman-teman di Garuda itu, mendesain mobil yang hemat energi gitu, Pak, sampai Oke. 500 kilometer per liter, Bisa Pak. 500 kilometer Iya bisa, per Pak. liter, Iya, luar teman-teman biasa. Garuda Nah, ini itu luar teman-teman, biasa. kalian kalau mau belajar tentang mobil hemat energi bisa langsung hubungi.
Mbak DJ ini karena nyatanya timnya sudah mampu mengembangkan 500 kilometer per liter, luar biasa. Tapi ingat jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan juga share video kita ini, kan gitu. Kembali Mbak DJ, eee eee, Mbak DJ juga pernah memenangkan Formula Electric Student Championship sebagai juara umum ini timnya, waktu itu diselenggarakan di mana? Diselenggarakan di G-Expo Jakarta, Pak. Jakarta ya? Iya. Pernah menjadi juara umum, ada banyak kategori waktu itu? Iya, ada speed pad, ada endurance, Eee gitu, Pak. kemudian menjadi juara umum ya? Iya. Yang ditampilkan apa waktu itu? Kalau di situ mobilnya formula, Pak, mobil balap berbeda dengan Betul, yang sebelumnya tadi, mobil betul, hemat. iya, Jadi mobil balap listrik, di situ heeh. ada ya kategorinya ada speed pad dan endurance, Pak. Akhirnya memenangkan sebagai Iya. juara luar biasa. Mbak DJ, sekarang ini sibuk apa saja? Sekarang saya masih mengambil beberapa mata kuliah dan Mhm, juga sedang sibuk untuk penelitian skripsi, Pak. Kuliah skripsi ya, Iya. mudah-mudahan bisa segera selesai nanti kan gitu ya. Amin. Berikutnya rencana ke depan mau apa Mbak? Mau kuliah lagi, mau kerja atau apa Oke. gitu? Karena masih ada jiwa-jiwa SMK-nya, saya masih Iya, pengen kerja dulu sih, kerja Pak. dulu sih Iya, ya, tapi untuk, jangka lebih panjangnya lagi mungkin tetap ada minat untuk lanjut kuliah S2. lagi Iya. ya. Karena untuk lanjut S2 itu perlu dana, perlu Iya, uang, betul, dan Pak. banyak beasiswa jangan khawatir. Karena apa nama dari LPDP itu yang saya Iya, dengar masih banyak yang belum terserap gitu. iya, Maka Pak. kamu bisa manfaatkan. Mungkin sambil Semoga kerja bisa ngelamar itu kan itu amin. biasa. Mbak DJ bisa sehebat itu apa yang menjadi inspiratornya? Siapa yang menjadi motivator Mbak DJ? Sebenarnya saya tidak punya motivator yang, spesifik atau inspirator yang spesifik. Jadi Mhm. saya menyerap banyak inspirasi, banyak motivasi dari berbagai Lingkungan, kalangan, dari berbagai orang. iya, oke. Ya, gitu, Pak. Ada saran tertentu, untuk teman-teman netizen, agar mereka bisa berprestasi seperti Mbak Cici, silakan. Oke, buat teman-teman netizen, aku punya 5 tips untuk bisa berprestasi di dunia perkuliahan. Yang pertama adalah tetapkan tujuan kalian. Jadi kalian harus tahu dulu apa tujuan kalian untuk kuliah, apa tujuan kalian untuk ikut organisasi dan lain-lain. Terus yang kedua, analisis kebutuhan kalian. Dari tujuan kalian itu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang bisa mendorong tercapainya tujuan kalian itu. Gitu. Jadi jangan mudah untuk terbawa arus ikut-ikutan temannya untuk ikut A B C D E, tapi padahal itu tidak sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Terus yang ketiga, temukan lingkungan yang tepat. Temukan lingkungan yang bisa membantu teman-teman untuk mencapai tujuan teman-teman, misalnya ikut organisasi atau bergabung dengan orang-orang yang punya minat dan tujuan yang sama dengan teman-teman gitu. Terus yang keempat, jangan takut untuk mencoba hal yang baru, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman teman-teman. Terus yang terakhir adalah perbanyak referensi dan Iya, perbanyak perbanyak referensi, referensi. ya. Ya. Sehingga banyak muncul ide-ide dan Iya, sebagainya dari benar. situ kan. Baik Mbak DJ, terima kasih sekali atas saran yang diberikan kepada teman-teman netizen. Saya kira amat sangat bermanfaat itu untuk kita semuanya, 5 tips, agar supaya kita sukses di dalam belajar kan gitu ya, studi kan gitu. Begitu juga terima kasih kami ucapkan sudah hadir di studio kami, juga terima kasih kami ucapkan sudah, berbagi pengalaman kita Ya, semuanya baik. kan gitu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman netizen. Kami di sini ikut mendoakan semoga Mbak Cici bisa segera selesai kuliahnya, dimudahkan oleh Amin. Allah kan gitu ya. Amin. Dan saya berharap betul sebenarnya segera melanjutkan saja S2-nya nanti untuk Amin. mendapatkan visa LPDP kan gitu. Amin. Kalau mau bekerja ya mudah-mudahan nanti dapat, bekerja di perusahaan yang keren kan gitu. Amin. Iya, Pak. Teman-teman semuanya nampaknya kita sudah berada di akhir pembicaraan kita dengan Mbak DJ. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetapi jangan lupa tetap follow sosial media kami di Facebook, TikTok, dan juga Instagram creative.navigation. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.